warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, arsala rahmatan lil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, makhtalaqa hubbin biqalbin abadin illa haramallahu jasaduhu finnar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur yang telah memberikan kita nikmat umur sehingga kita bisa bersyukur dan dijauhkan dari lapis kufur. Salawat beserta salam marilah kita curahkan ke baginda alam yang namanya telah parpang di pintu surga. Cahaya bulan purnama diberikan kepada beliau. Siapa lagi kalau bukan syafi'ina wa habibana, kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa kepada para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum saya menjelaskan tema yang akan saya bawakan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Anita Nanda Patanaila dari Prodi Sistem Informasi semester 3, perwakilan dari Universitas Balai Bandung, Balai Endah. Ya, hadirin, pada detik ini, menit ini, di hari ini, saya akan membawakan tema yang berjudul optimalisasi rasa cinta umat terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya menjelaskan keseluruhan dari tema yang saya bawakan, saya akan mengupas satu persatu dari tema yang akan saya bawakan. 1. Optimalisasi. Ada yang tahu apa itu optimalisasi? Optimalisasi merupakan suatu proses yang telah terencana dan direncanakan dengan membuahkan suatu hasil yang maksimal. Itu optimalisasi. Kita akan berusaha supaya apa yang kita kerjakan membuahkan hasil yang maksimal. Sedangkan kedua, rasa cinta. Rasa cinta merupakan rasa yang timbul dari kolbun ke kolbun, dari hati ke hati, sehingga menimbulkan efek yang buruk maupun yang baik, tergantung kita yang memakainya, tergantung kita yang melakukannya. Sedangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rasa cinta terhadap siapa? Dari umat terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari umat. Nah, lalu sebelum saya menjelaskan Rasulullah, siapa sih Rasulullah? Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang maka tak tanya. Tanya dulu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus kenal sebelum kita mempunyai rasa cinta yang mendalam terhadap Nabi Muhammad yang akan memberikan kita syafaat di yaumil akhir. Kita harus kenal siapa itu kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad merupakan Nabi dan Rasul. Siapa Nabi? Siapa Rasul? Nabi merupakan seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diwajibkan untuk mengabdikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul merupakan seseorang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi diwajibkan untuk mengabdikan terhadap umatnya. Nisbatnya adalah setiap nabi pasti Rasul, tapi tidak setiap Rasul itu nabi. Tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi dan Rasul Subhanahu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dalam dua cara, yaitu dengan terang-terangan. Satu dengan terang-terangan. Sebelum terang-terangan beliau bersembunyi dulu. Bersembunyi bukan tempat yang sunyi gitu, bukan seperti itu, tapi beliau bersembunyi-sembunyi di suatu gedung atau suatu rumah, di mana rumah itu ada para sahabat-sahabat atau orang-orang kafirin yang selalu berkumpul. Disitulah Rasul berdakwah dengan secara sunyi-sunyi sebelum beliau berdakwah dengan secara terang-terangan. Beliau berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah.
Beliau lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi di Makkah. Nah, udah kenal kan siapa Nabi Muhammad? Nah, dari itu kita akan menyembuhkan rasa cinta. Hadirin, kenapa sih kita harus punya rasa cinta terhadap Nabi? Emang ada efek atau emang ada keberuntungan untuk kita? Dalam kitab Mutarol Hadis halaman 756, hadis ke-1019 dijelaskan bahwa makhtalato hubbin biqalbin abdin ilharamallahu jasaduhu finnar, bahwa barang siapa yang mencintai kanjeng Nabi dengan tulus, jasadnya diharamkan masuk ke dalam nerakanya Allah. Tapi barang siapa yang mencintai Nabi dengan tulus, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Subhanahu. Hadirin, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, udah ada tuh rasa cinta terhadap Nabi itu. Lalu apa aja yang harus kita lakukan setelah kita mempunyai rasa cinta tuh? Rasa cinta dari perkenalan dulu, kemudian ada rasa. Nah, rasa cinta itu akan menimbulkan efek. Lalu apa lagi yang harus kita lakukan untuk kanjeng Nabi Muhammad? Harus ada efek jalannya, itu maksud harus ada usaha gitu. Apa usaha kita untuk supaya kita dicintai oleh kanjeng Nabi Muhammad? Bahkan hadirin, kanjeng Nabi Muhammad sebelum akhir hayatnya dalam waktu sakaratul maut, beliau tidak memikirkan istrinya, beliau tidak memikirkan anaknya, tapi beliau memikirkan ummati. Mana umatku. Beliau cinta, begitu cinta terhadap kita. Tapi apa balasan kita? Kita harus balasnya dengan rasa cinta yang mendalam juga. Nah, dari itu kita harus punya ikhtiar. Apa ikhtiar kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa kanjeng Nabi Muhammad dilahirkan di alam dunia ini untuk memberikan uswah hasanah. Apa sih uswah itu? Uswah hasanah itu apa? Hadir. Nah, saya akan bahas. Uswah hasanah merupakan akhlak. Lalu apa bedanya akhlak dengan adab? Ada yang akhlak, ada yang adab. Itu tidak sama ya teman-teman. Akhlak merupakan sesuatu yang timbul dari hati lalu dikerjakan oleh anggota badan yang asalnya biasa lalu terbiasa. Itu akhlak. Tapi kalau adab di atas pelaturan. Misalkan kita di SMP, SMA, SD sampai enggak jenjang kuliah, maksudnya sampai SMK atau SMA gitu ya. Kita melaksanakan yang harusnya pelaturan itu datang jam 7 pagi kemana? Ke sekolah. Datang jam 7 pagi ke sekolah misalkan. Kita melaksanakan itu karena kita punya adab, tapi belum tentu yang punya adab itu berakhlak. Ya, ini sebabnya adalah setiap yang punya adab itu berakhlak, tapi tidak setiap punya akhlak itu pasti beradab, tapi tidak setiap adab yang beradab itu berakhlak. Jadi setiap orang yang berakhlak itu pasti beradab, tapi tidak setiap orang yang beradab itu berakhlak. Karena akhlak datangnya dari hati. Tergantung kita hatinya yang bersih, tapi susah untuk membersihkan hati yang sangat kotor. Ya, naudzubillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kesimpulannya yang saya bawakan adalah optimalisasi rasa cinta umat terhadap Nabi adalah bagaimana cara mengerjakannya adalah melaksanakan apa yang diperintahkannya dan menjauhi apa yang dilarangnya. Masya Allah. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. I'm gonna be single forever. If you think you wanna try, then consider this an invitation.